Jadi hari ini kita akan review unit yang paling laris, yaitu XR160E. Unit ini belum pernah kita review, jadi hari ini kita akan review dan kita akan test drive. Jadi untuk unitnya yang ini, dia XR160E. Dia upgradean dari 150D3. Untuk desain di bagian bodi itu sama dengan XR150, hanya saja desain di bagian depan dia berbeda. Untuk 160E ini lebih elegan. Kita lihat, nah, dari boom sistemnya dia aja, dia udah bentuknya udah bagus. Terus warnanya berbeda. Terus untuk tiang masnya sendiri dia sedikit lebih agak kotak gitu ya. Terus untuk torsi dari rotarinya ini dia lebih besar daripada XR150. Untuk torsinya sendiri dia 160 kN, sementara yang 150 dia torsinya 150 kN. Tampak dari belakangnya dia sama persis dengan XR150D3. Jadi desain yang dirubah dari 150D ke 160 ini hanya desain kabin sama desain tiang mas bagian depan, sama torsinya sendiri. Ini desain dari sisi kanan, dia masih sama juga dengan XR150. Nah, tapi kita lihat di sini dia lebih elegan di bagian boomnya. Boomnya lebih bagus, lebih kokoh. Lanjut, kita coba akan masuk ke kabinnya dan kita akan mencoba mengoperasikannya. Jadi saya akan mencoba mereview instrumen yang ada di monitor, kemudian kita akan mencoba tes beberapa gerakan. Jadi ini view dari dalam kabin XR160E. Ini dia beberapa tombol dan monitornya. Kita akan review mulai dari monitornya. Untuk monitornya ini monitor yang terbaru, dia desainnya sama dengan XR200E. Saya pernah menjelaskan instrumen yang tipe monitor ini di channel YouTube saya sebelumnya, Anda bisa cek. Jadi untuk XR160E ini ada beberapa tambahan gerakan dibanding 150D3, terutama di bagian untuk buang tanah. Nah, kita langsung tes saja. Kita akan naikin boom dulu. Untuk boom udah naik. Nah, kalau 150D dia hanya bisa mutar kanan kiri tanpa bisa banting otomatis. Sementara untuk XR160E ini dia bisa buang tanah otomatis. Jadi ini simbolnya, kalau dia berwarna hijau auto, ada tulisan auto, berarti dia mode buang tanah otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia ada tulisan auto, kedip-kedip hijau. Ketika kita putar rotari, nah dia akan buang tanah otomatis seperti itu. Untuk handle hanya kita tahan ke kanan atau ke kiri, dia akan otomatis buang tanah. Nah, ketika kita lepas tombol, dia akan kembali ke warna normal. Dia akan kembali ke putaran yang standarnya, kanan atau ke kiri. Tambahan lagi, upgradean lagi yang 160E ini, dia ada sensor tonase. Jadi ada load sensor untuk kalibar, yaitu di sini. Untuk di 150 dia masih belum ada namanya load sensor, dan di sini dia udah ada load sensor. Jadi ketika load sensor ini membaca bahwa main winch tidak ada beban, maka dia akan otomatis limit untuk main winch turun. Jadi main winch turun akan diputus gerakannya, hanya bisa naik. Ini adalah simbolnya. Nah, ketika dia sudah mendapat beban dari kalibar, maka untuk limit dia akan mati. Jadi dia bisa turun dan bisa naik juga.
Untuk fungsi dari tombol-tombol ini hampir sama dengan XR150, bahkan sama. Terus untuk sisi kiri juga sama, ada AC dan radio. Dan sisi kanan masih sama juga, ada handle joystick mas, ada lampu wiper sama air wiper. Mumpung saya ada di monitor yang terbaru, banyak dari teman-teman atau para pilot bor dia menanyakan cara kalibrasi tiang mas atau kalibrasi leader. Untuk yang tipe monitor ini, jadi caranya seperti ini. Yang patokan pertama kita menggunakan water pass. Water pass kita tempel di tiang masnya di leader sana. Kita lurusin menggunakan water pass. Kita berpatokan pada water pass. Ketika water pass sudah 0, maka di sini akan kelihatan dia larinya berapa derajat. Ketika dia tidak 0, maka kita harus kalibrasi. Untuk kalibrasinya sendiri, kita masuk ke setting. Setelah itu kita masuk ke factory setting. Kita masukkan password. Saya jeda dulu. Setelah memasukkan password, maka akan masuk ke bagian menu ini. Nah, kita akan mencari namanya angel setting. Kita masuk ke menu angel setting. Nah, di sini ada zero position value sama current value. Di sini ada zero position calibration. Maka kita tinggal pilih, kita mau kalibrasi yang X atau Y, kita tinggal naik turun. Ketika sudah X, kita utamakannya X dulu, terus kita tekan zero position kalibrasi, maka sudut dari tiang mas dia akan menjadi 0. Lanjut ke yang Y. Setelah Y, kita tekan juga ini, maka dia akan menjadi 0. Setelah itu nilai yang ada di sini dia akan menjadi 0 sesuai dengan water pass tadi. Jadi itu cara untuk kalibrasi sudut dari tiang mas. Jadi unit ini memang paling banyak diminati customer karena memang ukurannya yang pas untuk segala medan di Indonesia, dan torsinya lumayan besar, yaitu 160 kN. Terus kedalamannya yang sangat cukup lah untuk proyek di Indonesia kita. Terima kasih. Berikut adalah review singkat untuk XR160E. Jadi teman-teman yang penasaran unit SMJ yang tipe yang lain, bisa request untuk yang di review yang tipe mana, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.